cerita ini gue dapet dari salah satu temen gue. Sebut aja si Ardi. Si Ardi ini tuh punya pacar namanya kita sebut aja Dina ya. Dan menurut mereka berdua, ini pengalaman pertama kalinya mereka merasakan kejadian horor atau kejadian aneh selama hidupnya. Jadi pada suatu hari si Ardi dan si Dina ini lagi malam mingguan layaknya anak muda pacaran aja. Seru-seruan bareng sampai-sampai si Ardi dan Dina tuh nggak sadar kalau sekarang udah jam 11 malam. Yang harusnya Dina tuh jam 10 udah ada di rumah. Karena Dina yang anaknya strict parents banget, jadi dia nggak boleh pulang malam-malam kalau main. Akhirnya Dina ngajakin si Ardi pulang, dan si Ardi pun setuju gitu. Si Ardi langsung siap-siap nyalain motor lah buat nganterin si Dina pulang. Singkat cerita, karena perjalanan menuju rumah si Dina ini jauh, si Ardi ini ngajakin Dina buat lewat jalan pintas aja supaya lebih cepet dan gak kemalaman juga. Tapi jalanannya tuh sepi banget dan gelap. Cuma ada lampu-lampu kuning yang kedap-kedip aja. Kiri kanannya itu masih banyak pohon dan ada gubuk-gubuk warung makan yang kondisinya udah tutup. Si Dina ini tuh sebenarnya ragu karena si Dina pernah dengar cerita soal tempat atau jalanan pintas yang ingin mereka lewatin. Konon katanya banyak orang yang kalau lewat sini tuh sering mengalami kejadian horor atau kejadian mengerikan. Tapi si Ardi ini tuh kekeh terus meyakinin Dina kalau mereka berdua bakal aman-aman aja. Karena si Ardi ini tuh agak ragu dan kurang percaya juga sama cerita-cerita orang lain yang diceritain Dina barusan gitu. Akhirnya si Ardi maksa buat ngelewatin jalan tersebut. Karena si Ardi tuh sebenarnya juga ada was-was bakal kena omelan dari orang tuanya Dina, karena udah ngajak main Dina sampai tengah malam. Makanya si Ardi tuh butuh jalan pintas supaya gak kemalaman juga sampai rumah Dina. Singkat cerita akhirnya mereka setuju buat lewat jalan pintas tersebut. Sepanjang perjalanan mereka berdua itu hening banget. Gak ada suara lain selain suara motornya si Ardi dan suara jangkrik. Cahaya pun cuma ada cahaya dari motornya si Ardi dan lampu-lampu jalan yang udah kedap-kedip. Bahkan udah mulai redup juga. Namun gak berselang lama ada cahaya lampu terang banget dari spion motornya si Ardi. Dan ternyata itu adalah cahaya dari mobil yang ada di belakang mereka. Akhirnya mobil itu klakson dan ngelewatin mereka. Gak lama dari itu juga ada beberapa motor yang lalu lalang dari arah belakang ataupun dari depan. Gak lama dari itu mereka juga ngelihat dari kejauhan nih, kayak ada gubuk warung yang kelihatan lumayan terang. Di situ mereka berdua jadi makin seneng lah. Ternyata ya gak sesepi yang mereka bayangin. Walaupun kiri kanannya pohon, tapi kalau masih banyak orang yang lewat dan ada warung juga ya aman lah, nggak sepi-sepi amat dan nggak serem-serem amat gitu. Sampai pada akhirnya mereka berdua lewatin gubuk warung itu. Mereka ngelihat ada ibu-ibu masih muda gitu, kayak teteh-teteh lagi duduk bengong di gubuk warung itu. Terus mereka nyapa lah dan bilang permisi, kayak misi ya teh, numpang lewat. Tapi yang aneh si teteh ini bengong ngeliatin mereka dan nggak ngejawab sapaan mereka. Tapi mereka yang nggak ambil pusing lah. Menurut mereka mungkin tetehnya udah ngantuk, cuma nanggung mungkin mau nutup warungnya, karena kan masih ada beberapa orang yang lewat di jalan itu gitu. Terus si Ardi fokus lagi nih ke arah jalan, sedikit ngebut supaya cepat sampai. FYI aja, Dina tuh belum pernah lewatin jalan itu, meskipun itu mengarah ke rumah Dina ya. Karena si Dina ini terbilang introvert, jarang keluar rumah, dan kalau keluar pun dia lebih milih buat lewat jalan utama yang terbilang rame. Makanya Dina sedikit kaget pas dia lihat di jalan itu ternyata ada warung yang buka sampai larut malam. Singkat cerita, si Ardi inisiatif buat ngajakin ngobrol Dina supaya suasana gak hening dan gak creepy juga kan. Tapi lama-kelamaan Ardi tuh gak ngeliat motor ataupun mobil lewat lagi. Terus juga perjalanan mereka kayak terbilang lama juga. Padahal mereka ngobrol udah lama gitu. Sampai-sampai si Ardi ini berhenti nih guys, buat ngecek jam. Udah jam berapa nih? Ternyata masih jam 11 lewat 12 menit. Kata si Ardi, loh perasaan gue udah jalan lama deh gitu. Akhirnya si Ardi nyoba buat ngecek maps lah di HP-nya si Ardi ya. Takutnya salah jalan atau gimana, tapi pas dilihat bener kok jalannya, cuma lurus doang, gak ada belok-belokan dan di map juga terlihat 10 menitan lagi. Terus akhirnya si Ardi nyoba buat jalan lagi nih. Sekedar informasi, jalan ke rumah Dina tuh sekitar 40 menitan kalau lewat jalan umum ya. Kalau lewat jalan pintas tuh tertulis sekitar 20 menitan di Google Maps. Ya cerita si Ardi nyuruh Dina nih buat megangin HP-nya, nyuruh liatin maps-nya, buat mastiin kilometernya berkurang setiap mereka jalan. Tapi gak berselang lama HP-nya Ardi tiba-tiba mati. Si Ardi tuh mikirnya lowbat karena si Ardi gak sempet ngecek baterai HP-nya. Jadi ya udahlah biarin aja. Nanti kalau udah sampai rumah Dina numpang ngecas bentar biar bisa ngeliat maps pas mau pulang. Karena si Ardi ini tipikal orang yang bisa dibilang pelupa ya, gak selalu ngingetin atau ngapalin jalan gitu. Jadi apa-apa yang ngandelin maps. Tapi untungnya dia sempat apal maps ke arah rumah Dina, karena sempat ngeliat juga kan kalau di mapnya itu cuma lurus aja. Terus juga dia nambahin tujuan mapnya itu di perempatan, dimana kalau sampai perempatan tuh dia udah tahu, udah apal. Karena pas di perempatan itu kelihatan gapura arah masuk rumah Dina, desa A. Jadi dia udah apal lah. Ini Dina gak bawa HP ya, HP-nya ketinggalan di rumah pas dia mau keluar sama si Ardi. Jadi gak apa-apa juga menurut dia, karena pacaran gak seru juga kan kalau sama-sama main HP gitu.
Kenapa nggak ngabarin orang tua Dina dulu pakai HP Ardi? Pada saat itu Ardi belum punya kontak orang tuanya Dina. Dina juga nggak hafal nomor telepon orang tuanya. Kenapa nggak telepon ke HP-nya Dina aja? Kan ketinggalan di rumah. Udah. Tapi HP-nya nggak aktif. Si Dina bilang lowbat mungkin. Terus orang tuanya juga nggak ngeh. Jadi nggak ada yang ngecasin HP-nya juga. Jadi di sini tuh Ardi ya modal nekat aja nganterin Dina pulang dan udah siap kalau misalkan diomelin sama orang tuanya Dina. Karena Ardi tahu ini udah salah banget gitu. Singkat cerita, si Ardi jalan lagi nih. Jalan terus lurus. Namun tiba-tiba gengs, si Ardi ngeliat ada gubuk warung lagi. Si Ardi ngelewatin lah gubuk warung itu. Kata si Ardi kondisi gubuk warungnya tuh sepi banget. Terus lampunya juga udah mulai meredup, kayak mau mati gitu lampunya. Tapi kata si Ardi warungnya itu buka kok gitu. Gak lama dari itu si Dina tuh tiba-tiba nyeletuk. Kok kayak gubuk tadi ya Di? Terus si Ardi bilang ke Dina, ah cuma perasaan kamu aja kali. Lagian kalau gubuk warungnya di perdesaan kan emang konsepnya hampir sama semua gitu. Si Dina ngejawab, ah masa sih, udah buruan yuk gitu. Di situ Ardi mulai ngebut dikit dah biar cepet sampai gitu. Tapi nggak berselang lama tiba-tiba ban motornya si Ardi tuh kempes. Motornya kayak habis ngelindas sesuatu, semacam paku kecil gitu. Terus kata si Ardi juga kayak kurang seimbang gitu motornya pas dipakai jalan. Pasti kalian ngerasain deh kalau ban motor kempes atau bocor rasanya gimana. Singkat cerita, si Ardi tetap maksain jalan walaupun dia ngerasain kalau motornya tuh nggak enak banget. Dina juga diam aja di sini. Dan kalau Ardi lihat, si Dina tuh mukanya pucat banget kayak orang ketakutan. Pada momen itu, si Ardi berharap banget ada motor lewat lah, setidaknya satu aja buat nemenin mereka. Takutnya motor mereka sama sekali nggak bisa jalan karena bannya yang semakin kempes. Tapi tiba-tiba si Ardi ngeliat gubuk lagi, geng. Si Ardi tuh ngerasa gubuknya itu mirip banget sama gubuk warung yang dia lihat sebelumnya. Tapi kondisinya kali ini tuh udah tua, pada reot dan terbengkalai gitu. Tapi ya si Ardi nggak berpusing, gas terus. Sekedar informasi aja nih ya, pada saat itu kata si Ardi udah nggak ada lagi motor atau mobil yang lewat, geng. Cuma ada mereka berdua doang, lampu-lampu jalan juga nggak ada gitu. Bener-bener gelap total, kayak masuk ke dalam kegelapan. Dan perjalanan pun kayak nggak sampai-sampai, padahal di maps kan kelihatannya cuma 10 menit gitu. Singkat cerita, si Dina ini tiba-tiba meluk Ardi kenceng banget, sambil nutupin mukanya kayak ngumpet di belakang badannya si Ardi gitu, seolah-olah kayak ketakutan banget. Si Ardi nanya dong, kamu kenapa sih? Dina tuh ngejawab, geng. Lo tau gak sih, di gubuk warung yang terakhir kita lewatin, itu ada teteh-teteh yang pertama kali kita lihat di awal. Yang kita sapa tapi dia diem doang. Dia lagi ngeliatin kita. Situ Ardi mulai ketakutan dan mulai jalan dengan kondisi ban yang makin bocor, kayak udah gak ada angin lagi dari bannya gitu. Tapi dia gak peduli. Dia terus jalan sambil berharap semoga cepat sampai. Namun tiba-tiba ada bayangan hitam, geng, lagi berdiri di tengah jalan. Akhirnya si Ardi ini ngerem mendadak lah, yang membuat motornya itu jatuh, mengalami luka ringan pada bagian kaki, begitupun juga si Dina. Pada saat Ardi jatuh, dia ngeliat ke arah bayangan tadi, tapi bayangan yang Ardi lihat itu udah nggak ada, alias menghilang, geng. Di sini Ardi kasihan banget sama Dina, dimana muka Dina tuh udah pucat banget kayak orang ketakutan. Ditambah harus luka juga gara-gara dia ngerem mendadak dan jatuh. Akhirnya si Ardi nyoba buat bangun. Pelan-pelan dia bangunin Dina. Habis itu dia bangunin motornya. Setelah dia mau nyalain kotak motor, si Ardi ngeliat ke arah depan. Dan tahu nggak apa yang Ardi lihat? Sebelah kirinya Ardi itu ternyata ada gubuk yang sebelum-sebelumnya mereka lihat, gengs. Dan tahu nggak sih, di gubuk itu ada teteh-teteh itu lagi. Cuma posisi dia itu lagi berdiri sambil ketawa dan nunjuk ke arah mereka. Wah, di situ Ardi cepet-cepet lah buat nyalain motornya. Tapi motornya tuh nggak mau nyala. Dan di saat bersamaan Dina juga udah nangis, kejer gitu. Jadi berusaha buat nyalain motornya lagi sambil berdoa sebisa mungkin. Akhirnya motor itu bisa nyala juga, geng. Sepanjang jalan mereka cuma diem dan berdoa dalam hati aja, berharap mereka bisa sampai dengan selamat. Ardi juga ngerasa kayak perjalanan itu tuh gak habis-habis, berasa kayak ngelewatin jalan yang sama berkali-kali. Setelah mereka jalan terus dan diiringi doa-doa, tiba-tiba mereka ngelihat di depan mereka ada banyak cahaya. Dan setelah mendekati cahaya tersebut, ternyata itu adalah lampu-lampu rumah yang ada di perdesaan. Di situ si Ardi seneng banget, begitupun juga si Dina. Akhirnya mereka sampai juga di perempatan yang dimaksud. Terus si Ardi langsung masuk ke gapura menuju desa A. Nggak cerita mereka sampai juga nih di rumah si Dina. Mereka tuh kayak assalamualaikum sambil ketok-ketok pintu rumahnya si Dina. Dibukain lah pintunya. Yang bukain pintunya itu ibunya si Dina. Di situ ibunya ngomel-ngomel dan kaget juga ngeliat kaki anaknya tuh banyak luka-luka. Si Ardi minta maaf banget ke ibunya Dina karena udah ngajak main Dina sampai larut malam. Terus udah buat Dina sampai luka-luka begini. Situ Ardi menceritakan kronologinya deh gitu. Kenapa mereka berdua bisa sampai jatuh. Terus si Ardi cerita juga kalau mereka tuh ngeliat gubuk yang sama berkali-kali. Ngeliat orang yang mukanya pucat banget, terus nunjuk-nunjuk ke arah mereka sambil ketawa. Terus tiba-tiba bapaknya Dina nyeletuk, kamu lewat jalan pintas ya? Nah terus bapaknya Dina ngomong, lihat deh sekarang jam berapa.
Pas lihat jam ternyata ya udah jam 3:23 pagi. Di situ mereka berdua shock lah. Bapaknya Dina ngomong ke Ardi, kamu itu disasarin sama penduduk di sana. Soalnya banyak warga desa di sini yang kalau lewat jalan itu sering banget digangguin sama penunggu di sana. Makanya jalan itu selalu sepi kalau udah masuk tengah malam. Ya cerita, akhirnya si Ardi disuruh nginep dulu lah. Nanti kalau mau pulang agak siangan aja. Si Ardi dan si Dina ini tuh lukanya udah diobatin gengs. Kasih betadine segala macem sama orang tuanya Dina. Azan subuh mulai berkumandang. Si Ardi prepare lah buat sholat subuh dulu di masjid bareng bapaknya Dina. Sebelum berangkat ke masjid, si Ardi tuh ngeliat mukanya si Dina. Di sini mukanya Dina tuh udah gak pucat lagi, kayak udah mulai tenang gitu. Mungkin udah ngerasa aman. Dalam hatinya si Ardi, syukur deh, jadi tenang kalau gini. Jadi gak khawatir lagi. Kayak cerita, beres sholat subuh, Ardi prepare buat tidur. Begitupun si Dina yang habis sholat subuh di rumah. Sini Ardi tidur di ruang tamu ya, di tikar. Kalau si Dina ya di kamarnya. Tiba-tiba ada suara notif HP nih geng. Dan pas dicek ternyata HP-nya si Ardi. Si Ardi kaget pas ngeliat HP-nya tiba-tiba nyala. Dan baterainya itu ternyata masih banyak banget. Si Ardi ini tuh bingung dan ngerasa aneh banget. Kenapa tadi tiba-tiba mati ya gitu. Padahal kan baterainya masih banyak banget gitu. Seperti biasa ya si Ardi ngambil pusing lah. Yang penting udah sampai tujuan dengan selamat. Singkat cerita siang pun tiba, si Ardi akhirnya bangun, cuci muka, prepare nih buat pulang, sekalian izin pamit juga ke Dina dan keluarganya. Ingat dia padahal kalau semalam tuh kan ban motornya bocor. Tapi pada saat dia mau pulang, ban motornya tuh sama sekali nggak bocor. Cuma di sini dia udah nggak mau ambil pusing lagi lah. Dia mulai nyalain motor terus langsung menuju ke arah pulang. Selama perjalanan pulang ke rumah, kata si Ardi aman-aman aja, nggak ada kendala. Walaupun dia lewat jalan pintas yang semalam dia lewatin, tapi kata si Ardi itu pas yang nggak seserem pas sudah malam. Oh ya gengs, gubuk warung yang pas dia lihat semalam sama Dina itu ternyata nggak ada sama sekali. Maupun gubuk-gubuk yang kelihatan tua dan reot itu sama sekali nggak ada. Yang ada ya cuma pohon-pohon besar di kiri kanan jalan. So itu guys untuk cerita kali ini, cerita dari pengalaman si Ardi di mana dia mengalami kejadian horor saat melakukan perjalanan ya. Ini saran aja deh ya, buat kalian kalau mau kemana-mana mending pilih jalur utama aja deh. Jangan yang pintas-pintas. Emang kelihatannya deket ya. Tapi kalau lagi apes, kita nggak ada yang tahu. Bisa aja mengalami kejadian yang sama sekali kita tidak inginkan. Akhirnya malah jadi lama juga sampainya. By the way, gue mau ngasih tahu ke kalian nih. Buat kalian yang punya cerita horor, kalian bisa kirimin cerita kalian ke email gue yang ada di bawah. Wahid dari 68,7 Radio Horror FM. See you the next videos.